Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda dari SLB Ciremai Kasih, Kabupaten Majalengka, dengan Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2437744, program studi pendidikan Pancasila, untuk mengikuti ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Mari semua siap duduk dengan rapi. Udah rapi belum? Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan ya. Nah, kita akan memulai pembelajaran. Nah, minggu lalu kita membahas tentang dasar-dasar negara Pancasila. Nah, tahu tidak apa Pancasila itu? Dasar negara. Tahu tidak lambangnya apa? Burung Garuda. Ada berapa isi sila dalam Pancasila? Ada 5. Pinter anak-anak ini. Apakah kamu tahu simbol-simbol Pancasila? Tidak tahu. Tidak. Nah, kita akan mempelajari simbol-simbol Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang simbol-simbol Pancasila dan hari lahir Pancasila. Lambang negara kita yaitu burung Garuda. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Di setiap sila dalam Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda tersebut mempunyai makna masing-masing. Nah, mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh singkat yang sesuai dengan penerapan sila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Contohnya
kita sebagai umat Islam harus selalu sholat, ya, lima waktu, zakat, puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya berbagi kepada orang lain, misalnya ketika kita mempunyai makanan, ya, mempunyai makanan yang banyak, kita harus berbagi kepada teman sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, yang ketiga, menghormati agama orang lain. Nah, contohnya di Indonesia memiliki berbagai agama, ya, mulai dari Islam, Kristen, ya, Kristen Katolik, ya, Buddha, dan Konghucu, Hindu. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita harus sebagai orang yang beriman, kita harus saling menghormati dan antara memeluk agama, ya, jangan sampai pada pertikaian hanya karena, ya. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah. Nah, kita ada sebelum belajar selalu melakukan kebiasaan berdoa. Kalau kita belajar kan kita harus berdoa dulu, ya. Berdoa. Nah, sesudahnya selalu berdoa. Nah, hal itulah bentuk dari kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sila yang kedua. Nah, lanjut kita sila yang kedua. Sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang kedua yaitu bersikap sopan kepada orang tua. Nah, contohnya kita pulang sekolah, kita mengucapkan salam dan salim kepada orang tua, ayah, ibu, kita harus dihormati. Nah, yang kedua, saling membantu sesama manusia. Nah, contohnya, ya, ketika melihat teman yang kesusahan, kita harus membantunya. Nah, kalau ada orang yang jatuh, kita harus dibantunya. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul, ya. Nah, contohnya Erwin sebagai orang yang miskin. Nah, contohnya ini mah. Nah, Asep sebagai orang yang kaya. Nah, jangan membeda-bedakan antara si miskin dengan si kaya. Nah, bergaul itu harus jangan membeda-bedakan. Nah, ngerti tidak? Ngerti. Nah,
Nah kita lanjut menjenguk orang yang sakit. Bila kita ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Bila saudara kita ada yang sakit, kita wajib menjenguknya. Nah, sekarang sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang digambarkan dengan gambar pohon beringin. Nah, ini pohon beringin. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang ketiga yaitu gotong royong atau kerja bakti. Nah, bila kita kan di ruangan apa di dalam kelas ya, di dalam kelas apa di luar kelas, kita selalu suka menyapu. Kalau menyapu itu sama ada yang menyapu lantai kan, ada yang membersihkan kaca, ada yang menyapu halaman. Itulah kita harus bersama-sama. Bila ada orang yang lagi mau bikin rumah, kita harus bersama-sama membantunya. Itulah gotong royong. Nah, tidak membedakan suku dan agama. Nah, di kita ini banyak beragam suku ya, yaitu suku Sunda, Jawa, Minang, Betawi dan lain. Nah, agama juga banyak ragamnya. Agama apa saja? Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita harus bersatu, jangan membeda-bedakan ya. Nah, yang ketiga beriman dengan rukun bersama teman. Bermain dengan rukun bersama teman. Nah, kalau bermain itu jangan bertengkarnya. Kalau bahasa Sunda nama tekenging, maksudnya tekenging perang, sampuraduk kayak gitunya. Nah, yang keempat mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, kita kan suka selalu tiap hari Senin kita mengadakan upacara. Nah, upacara itu jangan sambil bermain. Kita harus tegap ya, karena itu kan lagi upacara. Yang kelima mempelajari kesenian daerah ya. Contohnya kita sebagai suku Sunda ya harus mempelajari tarian daerah Sunda. Misalnya tari jaipong, tahu kan? Tari jaipong. Nah, sekarang sila yang keempat. Nah, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan gambar banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang keempat yaitu musyawarah dalam ketua kelas. Nah, di ketua kelas kita harus bermusyawarah dulu ya. Nah, jangan asal-asalan aja. Nah, contohnya di
memiliki kelas harus ada ketua kelas. Ketika ingin memiliki ketua kelas, maka semua anggota yang ada di kelas harus ikut berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, dan mengambil keputusan secara bersama-sama, jangan asal. Nah, bagikan. Kalian nih. Ke depan, satu persatu. Nah, asik. Sudah. Nah, sekarang tugas yang kedua. Coba lihat screen. Tolong ibu. Bagikan. Bagikan satu persatu. Kedua. Nah, tugas yang kedua, lihat ke sini ke ibu, biar tidak menanya lagi. Ayo, siap? Nah, kan ini burung Garuda, ini ada perisai. Lihat Asep, ini perisai, ini burung Garuda. Nah, kan ini kosong. Di dalam perisai kan kosong. Nah, ini juga wilayahnya satu, di mana ditempelkannya. Sila yang kedua. Nah, ya, ngerti tidak? Asep ngerti tidak? Ngerti. Nah, coba mulai kerjakan. Nah, lem sama guntingnya kita harus diituinnya. Nah, udah belum? Udah. Coba kumpulkan. Yang sudah. Namaan kali. Ini namaan. Terus. Aku sudah. Ya.
kumpulkan. Yuk, kumpulkan ke depan Asep. Nah, aja. Kalian gitu. Nah, berkelompok kayak itu yang gitu. Bantu. Patrick, Asep sama Erwin. Sini bisa Sep, sini. Erwin. Bro, ini penting. Coba. Kita bagi kelompok. Nah, ayo. Kita dua kelompok ya. Nah, Asep, ambil Asep. Asep. Nah, kelompok Arul. Nah. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nah, lihat ke depan, biar tetap tidak itu lagi. Nah, ini kan digambar sila yang ke-1 ya, digambarkan di sini. Nah, simbolnya, nah silanya di bawahnya. Ya. Kan ada kertas kosong. Ya, ya. Ya. Ngerti tidak? Nah, ada kertas kosong. Nah, kertas kosong. Nah, simbol yang ke-1 digambar. Nah, silanya ditempel. Ayo bersama-sama itu. Nah, coba. Nah, ini. Ya? Ya. Nah, juga ya. Nah, Asep udah siap. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara.
negara. Nah, kita yang akan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila memiliki 5 sila. Masing-masing silanya memiliki arti tersendiri. Yang tadi telah Ibu jelaskan. Aset apa? Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, dibagi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Sebelum pulang, mari kita baca doa mulai